Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosan Imatul Fajri akan menyampaikan materi berkaitan dengan audit forensik. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa kontrak perkuliahan yang nantinya mahasiswa akan mengikuti selama 1 semester. Yang pertama yaitu kita harus mengenal apa audit forensik itu, yang pertama. Yang kedua tentang lingkup akuntansi forensik. Yang ketiga adalah kode etik akuntan forensik dan standar audit investigatif. Yang keempat adalah investigasi dan audit investigasi itu seperti apa. Yang kelima teknik audit berbasis investigatif. Yang keenam adalah investigatif tentang pengadaan barang, yaitu pada sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Di sini tidak ada pembatasan bahwa audit forensik itu hanya digunakan untuk sektor pabrik saja, tapi ada pada sektor swasta. Yang ketujuh adanya mata kuliah tentang fraud atau kecurangan yang bisa dilakukan oleh para pekerja maupun guru-guru yang ada di dalam sektor swasta. Yang kedelapan adanya teknik pendeteksian fraud, di mana teknik pendeteksi fraud ini wajib diketahui karena untuk melakukan audit forensik di sini adalah metode yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa maupun praktisi. Yang tahap selanjutnya yaitu mata kuliah yang akan saya berikan adalah teknik wawancara dan integrasi. Di sini yang biasa digunakan adalah teknik wawancara. Jadi nanti tetap saya akan membagikan materi itu secara live di YouTube atau pesan tertulis melalui Google Drive, share link Google Drive yang saya upload. Materi selanjutnya adalah dari segi teknik wawancara, kita juga perlu memahami tentang perhitungan kerugian. Perhitungan kerugian ini tidak hanya pada negara, cuman negara tapi pada sektor swasta yang ada di seluruh Indonesia, baik dari privat maupun publik, di mana privat ini biasanya juga ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi karena lemahnya dari pengendalian internal yang ada di perusahaan swasta. Materi selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan bagaimana luas lingkup akuntansi forensik pada pengadaan barang yang selama ini dibahas dan sering ada di dalam berita tertulis maupun di media cetak. Terus untuk materi selanjutnya yaitu teknik audit pada pengadaan barang. Yang selanjutnya yaitu teknik wawancara dan perhitungan kerugian adanya fraud pada pengadaan barang tersebut. Semua di sini sudah tercover. Untuk sebelum UTS saya akan melakukan ceramah tentang teori-teori audit forensik ini. Selanjutnya pada pertemuan ke 9 atau 10 ini nanti saya berharap jenengan seluruhnya bisa mengaplikasikan materi yang telah saya terangkan dari mulai bab 1 sampai dengan 9 ya. Terus yang terakhir saya harapkan seluruh kegiatan dari praktek kalian proyeksikan pada presensi yang telah saya kirimkan waktu tempo lalu secara manual, di mana nanti per kelompok 1 yang mengerjakan siapa, yang dikerjakan apa, dan tanggalnya berapa harus jelas di situ. Dan jangan lupa laporan akhir saya tunggu sebelum UTS untuk mengganti kuis, di mana nanti laporan tersebut harus tersedia lampiran dokumen-dokumen yang telah Anda lakukan audit forensik, terutama pada yang saya anjurkan yaitu hanya pada pengadaan barang saja. Di antaranya yang pertama SOP yang digunakan di perusahaan,
itu harus ada di dalam lampiran laporan akhir nanti. Terus adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan, terus pengadaan barang dari pengadaan barang tersebut. Yang ketiga adanya peraturan pemerintah tentang maksimum atau batas dari pengadaan barang yang boleh diadakan oleh perusahaan swasta, privat, atau publik yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, perkenalkan saya membacakan pertemuan 1. Di sini kita akan mempelajari tentang akuntansi forensik, di mana bahan kajiannya terdiri dari disiplin dan profesi forensik lainnya. Selain akuntansi itu ada beberapa profesi lain yang memiliki forensik. Terus lebih menjurus yang bab kedua, yaitu adanya akuntan forensik di ranah pengadilan. Ini nanti kita akan membahas satu persatu model akuntansi forensik bagaimana, segitiga akuntansi forensik, dan praktik akuntansi forensik di Indonesia. Di sini saya telah membuat sebuah PPT yang nanti saya akan kirim linknya pada kalian semua sehingga bisa dibaca dan bisa dipahami. Apabila ada beberapa pertanyaan, mari kita diskusi pada pertemuan Selasa depan. Yang pertama di sini CP mata kuliahnya yang baru saja saya sebutkan ada 7 ya. Terus di sini akuntansi forensik dipraktikkan seperti yang pertama yang kita kenal adalah penyelewengan korupsi atau pencucian mata uang. Ini seringkali dibahas tentang korupsi ini. Di berita manapun kita tahulah korupsi itu merajalela di Indonesia dan tidak ada sisi terangnya untuk mengakhiri ini semua. Tergantung. Yang pertama kita lihat dari akuntansi forensik ini ada yang dilakukan oleh pribadi, individu. Yang kedua perusahaan swasta, di mana perusahaan swasta ini berbentuk badan hukum baik tertutup maupun terbuka, itu semua ada akuntansi forensik. Atau pasar modal yang sengaja membeli obligasi dan saham di bursa efek sebagai joint venture, special purpose companies. Yang ketiga adanya BUMN dan BUMD. Yang keempat adalah kementerian pemerintahan pusat dan daerah seperti ada MPR, DPR, dan DPRD maupun KPU, semua masuk ke ranah forensik. Tapi untuk kali ini saya hanya membatasi pada sektor swasta, BUMN, yayasan, koperasi boleh Anda jadikan sebagai tugas akhir nanti. Disiplin forensik itu seperti saya jelaskan tidak hanya di akuntansi, tapi ada di antropologi, semis, di mana antropologi itu ranahnya adalah victim death, di mana korban itu akan dieksekusi dengan bantuan dokter, di mana dia hasilnya seperti apa itu nanti dokter yang akan mencatatnya. Forensik chemical, di mana di sini adalah penggunaan drugs. Banyak sekali dokter melakukan forensik atas pengguna narkoba, di mana sejauh mana dia itu efek sampingnya itu harus ada. Yang ketiga adanya forensik dokumen dan investigator. Di sini ini adalah ranah akuntansi, di mana forensik dokumen investigator itu memiliki dokumen dan pengesahan, di mana akuntansi membutuhkan ini. Akuntansi, auditing, dan hukum ini semua masuk di sini. Yang keempat adanya forensik dentis, forensik entomologis, dan forensik geologis. Ini semua ada ranah-ranahnya, nanti panjenengan bisa baca di PPT saya. Kemudian untuk akuntansi forensik di pengadilan, kita
hanya membahas pada ranah pers, dan untuk pengadilan, polisi dan macam-macam itu nanti kita bekerja sama dengan orang hukum, di mana kita harus paham dasar dari akuntansi forensik ini adalah hukum acara pidana, di mana ahli atau saksi ahli yang mengetahui kejadian-kejadian yang ada di TKP itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang baru saja kita ucapkan di dalam pengadilan. Untuk keperluan sidang itu seharusnya saksi ahli harus berkata jujur sesuai fakta supaya dia selamat. Kita mengetahui bahwa saksi ahli terkadang malah menjadi tersangka karena ucapannya itu tidak dapat dicerna dan tidak dapat dibuktikan faktanya. Di sini hukum pidana yang harus kalian tahu adalah yang pertama ada pada pasal 179 ayat 1 menyatakan setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Yang seperti saya katakan tadi, keterangan ahli itu menjadi dasar penyidikan di ranah pengadilan. Maka dari itu keterangan ahli tersebut harus sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga fakta yang akan diusut oleh kepolisian dan pengadilan dapat memberikan bukti dan dapat membuktikan apa yang kita ucapkan. Pengertian ahli menurut hukum acara pidana tadi terkait dengan perorangan seseorang atau individu. Jadi dia tidak mencantumkan aslinya, tidak mencantumkan instansi yang dia bekerja, sehingga semua saksi ahli akan mempertanggungjawabkan sendiri ucapan-ucapan yang telah dikeluarkan atau statement-statement apa yang telah dikeluarkan ketika diwawancarai oleh pihak pengadilan terkait keadaan yang telah yang diselidiki. Misalnya kalau di rumah sakit penanggung jawabnya adalah seorang dokter, di mana dokter ini yang seperti saya jelaskan, di forensik itu ada dentis forensik, ada autopsi forensik, itu semua dokter yang mengerjakan beserta jajarannya. Tetapi untuk keabsahan dokumen keterangan bahwa korban pembunuhan ini diotopsi, dia terjadi penganiayaan, terjadi pencekikan, terjadi pemukulan, itu semua adalah diagnosa dari dokter. Yang kedua adanya di pemerintahan yaitu BPKRI, di mana BPKRI ini adalah audit internal pemerintahan yang bertugas untuk menangani seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh koruptor. Di pemerintahan ada laporan hasil pemeriksaan yang dinamakan laporan hasil pemeriksaan SPI, kepatuhan pada undang-undang, dan kerugian tersebut tuh ada disebutkan di situ. Nanti saya akan mengirimkan jenis LHP apa yang digunakan seorang BPK untuk menangani forensik keuangan ini. Yang ketiga adalah di sektor swasta. Di sektor swasta biasanya bekerja sama dengan KAP, di mana KAP tersebut telah mengantongi izin untuk melakukan audit forensik yang diperlukan di dalam sektor swasta. Biasanya audit internal di perusahaan juga membantu selain dari KAP ya. Terus di ahli ini menurut undang-undang KUHP tadi pidana, bahwa pribadi dan lembaga di PPK itu yang pertama harus mempunyai kompetensi ahli ya. Untuk secara pribadi, ahli yang memberikan keterangan yang diminta instansi berwenang sesuai dengan kompetensi ahli yang melekat pada pribadinya, itu harus Anda pegang, karena semua keterangan yang ada di Anda keluarkan itu nanti Anda mempertanggungjawabkan. Yang kedua, substansi keterangan ahli, di mana ahli memberikan keterangan tentang substansi yang menjadi
kepakarannya ya. Tadi sepertinya saya bilang substansi keterangan ahli ini nih, kalau dokter mengeluarkan diagnosa hasil autopsi, kalau BPK menghasilkan rekomendasi perbaikan di ranah pemerintahan dan menghitung berapa kerugian negara itu ada di BPK. Untuk yang saksi substansi keterangan ahli pada ranah sektor swasta, yaitu ada KAP dan audit internal di dalam perusahaan, itu juga merupakan saksi ahli selaku pribadi. Untuk yang lembaga tadi ya, BPK tadi, yang ketiga adanya pengelolaan informasi yang dipakarkan oleh ahli dihadapkan penyidikan maupun sidik pengadilan diolah secara pribadi dengan pengetahuan dan pengalamannya yang dimiliki. Jadi berdasarkan TKP, keterangan kejadian, saksi masyarakat, itu nanti kita bisa mengolahnya, informasi tersebut apakah memang seumpama terjadi pembunuhan, apakah pembunuhan itu atau apakah sistem akuntansi yang ada di perusahaan memang benar-benar parah dan tidak bisa ditindaklanjuti untuk berikutnya. Dan dengan keadaan yang itu, sistem pengendalian tidak jalan, akan mengakibatkan kerugian-kerugian besar yang ada di dalam perusahaan, seperti lumpur lapindo. Di sini dia kan mengebor terus ada masalah, lumpur-lumpurnya itu yang hasil pengeborannya muncul ke permukaan. Di situ dia dari sisi sosial pun sudah cedera ya, karena keteledoran dari analisa seorang manajer. Di sini wajib kita selidiki kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama, kerugian yang ditanggung oleh seorang masyarakat, kita harus mengetahuinya. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kerugian tersebut merupakan hal-hal yang harus kita gagas secara mendalam. Nanti saya akan bicara tentang kerugian itu pada bab selanjutnya, karena saya sudah memplotnya untuk kerugian negara tersebut. Yang keempat, adanya kepemilikan atas keterangan ahli, di mana keterangan yang diberikan ahli merupakan milik pribadinya. Jadi keterangan yang telah kita sampaikan itu dia akan mengeluarkan informasi tersebut dalam persidangan tanpa sungkan lagi, karena memang keterangan yang sudah masuk kepada teknik wawancara yang berkaitan dengan ahli tersebut tidak bisa untuk disembunyikan karena demi untuk keadilan tadi ya. Terus untuk yang keenam, adanya batas di mana ahli memberikan keterangan sesuai dengan kepakaran yang dimilikinya. Ia hanya dibatasi oleh kedalaman pengetahuan dan pengalamannya. Jadi orang-orang di akuntansi forensik atau audit forensik ini harus memiliki pengalaman untuk mengelola informasi yang ada di TKP berdasarkan saksi, berdasarkan pelaku. Ini kalian diharapkan bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Membutuhkan jam terbang yang tinggi. Di sini ya model akuntansi, kalau panjenengan bisa lihat itu di sini ada audit, akuntansi dan hukum. Itu semua masuk kepada akuntansi forensik. Ada auditing, ada akuntansi, ada hukum. Makanya tadi saya mengatakan bahwa akuntansi kita harus tahu standar yang digunakan di dalam perusahaan tanpa menggunakan GAAP, karena akuntansi di audit forensik tidak mengenal GAAP, tetapi menganut sistem atau peraturan dari pemerintah. Makanya di dalam perusahaan kita sering membuat 2 laporan keuangan. Yang pertama berbasis GAAP, yang kedua berbasis SOP dari pemerintah. Biasanya SOP dari pemerintah itu bukan laporan keuangan, melainkan laporan pertanggungjawaban.
atas yang dikerjakan selama proses perusahaan itu beroperasi. Terus untuk yang hukum tadi saya ceritakan, kita hanya mengacu pada tindak pidana yang disebutkan pada pasal 179, hanya hukum pidana non perdata, karena nanti ujung-ujungnya kenapa pidana, karena yang kita hadapi itu hanya penyimpulan korupsi atau penggelapan mata uang atau apa, itu ranahnya pidana. Penugasan di dalam akuntansi forensik yang non luar negeri, kita bisa lihat di sini ada penilaian dari resiko yang proaktif. Terus kita menuangkan temuan audit, tuduhan, keluhan dari saksi, dari orang-orang atau korban yang masih selamat. Itu nanti kita bisa menentukan temuan audit berupa investigatif dengan mencampurkan beberapa bidang, yang diantaranya akuntansi, laporan pertanggungjawaban, auditing, tekniknya bagaimana, sesuai dengan SOP perusahaan atau enggak. Terus yang ketiga adalah hukum. Hukum ini adalah hukum dari pemerintahan, bukan hukum dari individu atau manajer di dalam perusahaan, ya beda ya. Terus untuk yang lintas negara itu lebih luas hukumnya, yaitu di sini kita menggunakan pidana, administrasi, arbitrase, dan ekstradisi atau MLA. MLA ini adalah semacam perjanjian keuangan yang kita sepakati dengan negara lain, itu harus ada. Saya tidak akan membahas karena nanti saya hanya mengajarkan, hanya berpraktek pada ranah dalam negeri saja, karena lebih mudah untuk mendapatkan peraturan pemerintah yang ada di sini, SOP perusahaannya ada di sini, dan laporan pertanggungjawaban atas pengadaan barang yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Segitiga forensik ini nanti menjadi bahan dasar kita untuk membuat laporan makalah akhir, ya, dimana nanti dari konsep analisis kejadian di lapangan itu masuk latar belakang, ya. Nanti untuk pembahasan kita cukup untuk memasukkan diagram akuntansi forensik, ya, sama segitiga akuntansi forensik, di mana ini ada tiga unsur yang harus dipenuhi, tapi untuk akuntansi hanya 2 dari 3 ini. Yang pertama untuk yang umum dulu, ya, itu ada perbuatan melawan hukum yang tadi saya sampaikan, bahwa kita memperbandingkan SOP yang ada di perusahaan dengan laporan pertanggungjawaban, apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, di mana kalian menjelaskannya di situ. Misal penjualan harusnya meningkat dalam setahun 1% di dalam aturan perusahaan, tapi tidak ada, itu adanya miskomunikasi dan pelanggaran dari standar perusahaan. Itu panjenengan harus mengkorek informasi itu melalui wawancara, lalu panjenengan bisa menuangkannya di dalam perbuatan melawan hukum, ya, itu melawan hukum. Jadi ada SOP, laporan pertanggungjawaban, dan peraturan dari pemerintah itu seperti apa. Kerugian itu yang saya tadi katakan, bahwa penjualan minimal itu 1% di atas produksi. Yang tadi saya katakan itu kalian harus teliti mengapa 1% tidak sampai, dan kerugian itu yang seharusnya 1% menjadi keuntungan, itu kan rugi kan, ya. Nah, itu nanti saya ajarkan ada di bab berikutnya, itu masuk pada kerugian karena tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh SOP perusahaan maupun dari pemerintah. Untuk yang hubungan kausalitas ini nanti ranahnya hukum, Mbak. Jadi kita mendatangkan saksi ahli tadi, tapi kita tidak mungkin
gunakanlah, tapi ya kalau untuk mengerti, untuk supaya bisa mengisi ini, kalian bisa memanfaatkan laporan seorang audit internal yang telah ada dan telah diperiksa oleh pihak luar. Ini merupakan konsep untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum itu. Di sini menurut pasal 1365 perbuatan melawan hukum itu definisinya yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, menggantikan kerugian tersebut, sehingga apabila seorang auditor forensik menemukan sebuah kerugian dari sektor pemerintahan maupun swasta, maka pihak yang tercantum di situ namanya harus berusaha mengembalikan kerugian yang diterita oleh perusahaannya. Untuk FOSA dan COSA ini panjenengan bisa lihat di PPT, nanti klik hyperlinknya. Ini ada peralatan FOSA biasanya digunakan yaitu pemahaman entitas dengan baik. Jadi saya sarankan nanti di latar belakang panjenengan cerita bukan di latar belakang tapi di pembahasan pertama, pandangan cerita pemahaman Anda entitas yang baik itu seperti apa, bagaimana segitiga fraud tadi yang saya ceritakan, terus teknik wawancara atau interogasi, kuesioner, dan observasi lapangan. Observasi lapangan ini tadi ya, kita mencocokkan temuan kita di lapangan dengan hasil audit eksternal yang telah dilakukan orang lain. Yang ketiga adalah sampling dan timing. Ini nanti panjenengan bisa masukkan yang ada di presensi mahasiswa itu. Samplingnya pengadaan barang, timingnya yang Anda lakukan adalah tanggal berapa, hari apa, jam berapa, itu harus ada ya. Terus tidak lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa, ini nanti panjenengan ada di pembahasan ya, dengan cara membandingkan SOP perusahaan dengan laporan pertanggungjawaban yang telah dilaporkan. Untuk resiko dan potensi fraud ini nanti panjenengan bisa menganalisis kelemahan dari sistem pengadaan barang selama ini, itu bisa Anda cantumkan sumbernya, yaitu bisa dari Anda sendiri sebagai staf di perusahaan atau dari wawancara teman-teman sekantor atau dari lingkungan yang terkena imbas, misalnya masyarakat, itu juga boleh. Analisis histori yaitu yang saya tadi katakan, kajian-kajian dari audit internal. Di sini panjenengan sebutkan apakah ada kerugian yang diterita oleh perusahaan atau enggak, apakah ada tindak pidana korupsi yang diidentifikasi oleh staf-staf yang ada di perusahaan tersebut. Analisis potensi kerugian fraud itu nanti kesimpulan sementara, jadi dugaan Anda apa kalau terjadi fraud, kenapa, itu harus dijelaskan secara teoretikal maupun hasil lapangan. Kenapa kalian menjudge itu terjadi kecurangan dan terjadi kerugian negara atau kerugian keuangan di perusahaan. Nanti panjenengan jelaskan dengan kata-kata dengan menggunakan dari peralatan FOSA, sumber dan analisis histori ya. Nanti panjenengan bisa masukkan itu pada kesimpulan sementara. Terus yang isi dari analisis potensi atau resiko fraud yang kedua itu ada umpan balik dari entitas. Begitu panjenengan mempresentasikan bahwa ada temuan, ada dugaan atau ada sebesit pikiran di perusahaan itu terjadi kerugian, Anda menyampaikan kepada manajer bagaimana reaksi manajer terhadap
rekomendasi yang saudara lakukan itu Anda ceritakan. Terus analisis kesenjangan, apakah si manajer atau direktur itu menerima? Kalau dia menerima, berarti dia tidak ada kesenjangan. Kalau dia tidak menerima, patut Anda cari bukti kenapa manajer itu sampai tidak mengizinkan Anda untuk melakukan perbaikan itu. Terus untuk yang menilai resiko dan potensi fraud, ini adalah kesimpulan secara garis besar, di mana resiko dan potensi fraud itu dapat disimpulkan dari kesimpulan sementara, dan hasil analisa kesenjangan tersebut hanya ada di situ. Nanti panjenengan tuliskan berapa persen, oke? Terus untuk yang materi selanjutnya, ini ya praktek akuntansi di Indonesia yang saya tadi ceritakan tentang Lapindo sama debt collector, itu di ranah perbankan ya, itu bisa Anda jadikan studi kasus Anda nanti untuk menyusun laporan keuangan. Akhir kata dari bab ini tentang akuntansi forensik, ada dua kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses peradilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Yang kedua, akuntansi forensik tidak berurusan dengan akuntansi GAAP loh ya, tapi berurusan dengan perundang-undangan pemerintah dan SOP perusahaan. Apakah dia sesuai atau tidak, itu nanti mempengaruhi kesimpulan dia melakukan kecurangan atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.